Hukum di Indonesia kembali dipertanyakan. Mahkamah Agung baru saja memvonis penulis surat pembaca dengan denda 1 miliar rupiah. Gara-gara menulis ketidakpuasannya di surat pembaca terhadap pengembang yang menjual kios di sebuah pusat perbelanjaan, Ko Seng Seng atau Aseng terjerat hukum. Pada pengadilan tingkat pertama, Aseng dipidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Hingga kasusnya naik ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, nasibnya tidak berubah. Apa upaya Aseng menghadapi vonis yang dinilainya tidak adil ini? Inilah yang terjadi atas diri Ko Seng Seng atau biasa disapa Aseng. Mahkamah Agung memvonis Aseng hukuman penjara 1,5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Aseng bukanlah penjahat. Ia cuma berkeluh kesah tentang pengembang PT Duta Pertiwi melalui surat pembaca 6 tahun silam. Saya merasa ini pengadilan tidak adil dan saya juga merasa saya korbannya di sini, bukan saya yang penjahatnya. Saya korban karena tanah saya ini ngilang. Akibat saya bilang tanah saya ngilang, saya malah tambah jadi terpidananya. Udah jadi terpidana malah dihukum 1 miliar lagi. Ya 3 kali jadi kena. Udah tanah saya ngilang. Tanah saya ngilang karena penjualnya ini. Penjual tidak bilang bahwa tanah yang dia jual milik Pemda. Pria kelahiran 46 tahun lalu ini kesal lantaran merasa ditipu PT Duta Pertiwi atas status kios yang dibelinya. Betul, dia dimatikan kontras itu kan. Awalnya pengembang mengklaim status kepemilikan kios adalah hak guna bangunan, HGB murni. Ternyata belakangan diketahui status tanah kios adalah milik Pemprov DKI Jakarta. Artinya para pembeli harus membayar sewa 3 juta rupiah per bulan kepada Pemda. Karena itu Aseng menulis surat pembaca dengan judul PT Duta Pertiwi telah berbohong selama 18 tahun dan dimuat 2 harian nasional. Tulisan inilah yang kemudian menyeretnya pada kasus hukum dan membuat Aseng duduk di kursi kesakitan. Dia nggak bilang. Kalau dia bilang, saya mikir-mikir waktu mau beli ini sana sewa nih, ngapain saya beli ya? Saya mikir-mikir waktu beli dan saya rasa seluruh pemilik kios ini juga mikir-mikir waktu beli. Karena sejak dari awal bang ini tanah hak milik kamu selamanya. Ceritanya kan begitu dari awal dan memang benar di sertifikat semuanya nulisin hak milik ya. Aseng bercerita dalam dokumen pembelian kios mulai dari sertifikat, akta jual beli hingga faktur pembelian tertera status hak milik. Ini ada tanahnya, ini ada bangunan. Kenapa tanahnya kok nggak ada? Saya nanya, kok polisi nggak bilang ini menipu? Pertama kali doang laporannya, kita ngelapor bang, oh ini penipu. Makin banyak melapor makin bagus, jadi penipuan nih. Jadi kerjanya menipu katanya, pasal 379. Dia bilang itu, polisi yang bilang gitu. Aseng menganggap vonis Hakim MA tidak berpihak pada prinsip keadilan. Menurutnya, hukum Indonesia telah mati. Meski begitu, ia tetap akan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dia cuma berharap keadilan akhirnya berpihak pada dirinya. Hakim perlu gitu ya, memutuskan perkara tanpa perlu mempertanggungjawabkan putusannya. Ya lepasnya udah putus, udah selesai. Nggak ada yang bisa mengganggu gugat. Seandainya warga yang merasa keberatan atas putusannya, kemana mau ngadu? Kalau saya umpamanya sekarang, saya kan di kasasi, masih ada 1 kesempatan di PK. Kalau di PK saya juga diputus begini, gimana? Mau kemana saya nih? Di balik vonis denda 1 miliar rupiah kepada Aseng, penulis surat pembaca, banyak pihak menduga ada kejanggalan. Dari 15 pemilik toko yang diajukan pengembang PT Duta Pertiwi dalam gugatan, hanya kasasi Aseng yang dikabulkan.
Menurut kuasa hukum Aseng, salah satu hakim Mahkamah Agung yang memutus kasus ini dinilai memiliki jejak rekam buruk dalam dunia peradilan. Putusan Hakim Mahkamah Agung terhadap Ko Seng Seng atau Aseng mengusik rasa keadilan masyarakat. Aseng adalah pemilik kios di ITC Mangga 2, Jakarta Barat. Ia merasa ada yang janggal dari putusan Mahkamah Agung tersebut. Dari 15 pemilik toko ITC yang diajukan pengembang PT Duta Pertiwi dalam gugatan, hanya kasasi Aseng yang dikabulkan. Kalau saya duga sih ini ada main mata antara hakim ya, main mata dengan ininya pemohon kasasi. Sinar Mas, kalau nggak mungkin lah saya kalah ya. Masa saya sendiri yang kalah dan orang lain semua menang ya. Hakim Agung yang memutus kasus Aseng adalah Imron Anwari. Menurut kuasa hukum Aseng, Soleh Ali, Imron adalah hakim bermasalah yang punya rekam jejak buruk dalam dunia peradilan. Majelis hakim yang ini kan majelis hakim yang juga memutuskan tentang peredaran narkoba yang pelakunya sudah dihukum oleh MA hukuman mati, sehingga oleh majelis hakim ini diberi keringanan atau dirubah yang sangat dahsyat menjadi 12 tahun. Bukan hanya soal pemalsuan vonis mati gembong narkoba, Hakim Imron juga tercatat pernah terseret dalam sejumlah putusan kasus korupsi. Soal Hakim Imron, Komisi Yudisial mengaku sudah menerima banyak pengaduan. Yang jadi pertanyaan di sini adalah apakah semua laporan yang masuk ke kami terkait dengan Pak Imron Anwari itu terbukti atau tidak? Sampai saat ini kami belum sampai posisi itu. Jadi beberapa laporan sebelumnya pun masih belum selesai kami telaah. Menanggapi vonis Aseng, jurnalis senior Leo Batubara menegaskan kalau surat pembaca adalah tanggung jawab redaksi. Karena itu, Aseng tidak bisa dipidana. Leo adalah bekas wakil ketua Dewan Pers dan pernah diajukan sebagai saksi ahli dalam persidangan Aseng pada 2009. Bahwa surat pembaca itu, menurut konsep Undang-Undang Pers, menurut kode jurnalistik, adalah urusan penanggung jawab. Jadi bukan Ko Seng Seng yang harus diadili penanggung jawab. Jadi sudah tegas, sudah didengar, tapi ternyata putusannya malah tidak sama sekali mengacu kepada kesepakatan itu begitu. Karena itu, kuasa hukum Aseng akan mengajukan peninjauan kembali atas vonis Mahkamah Agung. Soleh Ali optimistis Aseng akan terbebas dari jeratan hukum yang selama ini membelitnya. Ini karena sebelumnya sesama pemilik toko di ITC Mangga 2 Winnie telah diputus bebas oleh hakim. Jadi kalau saya gugatan saya mengenai ganti rugi mengenai tanah ini nggak dipenuhin sampai di PK, ya saya bakal gugat lagi lah.